Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat kan? Alhamdulillah, itu yang kami harapkan ya. Semoga kalian semua sehat ya, upayakan hidup sehat yaitu dengan cara berolahraga ya, kemudian mandi pagi tentunya dan makan makanan sehat bergizi. Oke, kembali bertemu dengan Ibu di sini ya pada pembelajaran prakarya kelas 8 ya, kita masih lanjut dengan materi pengolahan bahan pangan, serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman ya. Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat menyebutkan nama olahan pangan, serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan ya. Kemudian kalian diharapkan juga bisa menjelaskan bahan yang digunakan dalam mengolah bahan pangan, serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa menguraikan apa sih teknik pengolahan pangan yang digunakan dalam mengolah bahan pangan dari serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Oke? Kita lihat bagaimana sih teknik dalam mengolah bahan pangan serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Ada dua teknik di sini yang akan kita pelajari, yaitu ada teknik pengolahan panas basah ya, atau yang disebut dengan moist head. Di sini menggunakan media air dalam mengubah atau memasak bahan makanan dari bahan mentah menjadi bahan masak atau siap dimakan. Pada teknik pengolahan panas basah atau moist head ini ada beberapa teknik, diantaranya satu, teknik merebus atau boiling ya. Kalian masih ingat dan mesti kalian sudah sering melaksanakan sebetulnya ini, yaitu merebus biasa dengan bahan makanan dimasukkan di dalam air yang banyak sehingga bahan makanan tersebut tercelup di dalam air ya, kemudian dimasak sampai air mendidih. Yang kedua yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching ya. Yang ketiga teknik merebus dengan sedikit cairan. Yang keempat teknik menyetup ya atau menggulai, bukan menggulai ya, tapi menggulai, yaitu di sini nanti ada unsur gula untuk merebus bahan pangan tersebut. Berikutnya yaitu teknik mengukus ya, mengukus atau kita sebut dengan steaming ya. Kemudian berikutnya ada teknik mendidih atau simmering. Kemudian teknik mengetim ya, atau au bin meri, yaitu menggunakan dua panci ya, di mana bahan makanan yang akan diolah itu dimasukkan ke dalam panci yang kecil, sedangkan panci yang besar kita isi dengan air ya. Jangan sampai air yang di panci besar itu masuk ke dalam panci kecil ya. Bisa memberikan contohnya ya kalian ya. Misalnya dalam kita membuat brownies ya, di situ kita akan menggunakan teknik mengetim atau au bin meri pada proses mengetim atau melelehkan coklat ya. Di sini tidak boleh air pada panci besar itu masuk dalam panci kecil karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil olahan. Oke? Kita lanjut pada teknik yang kedua, yaitu teknik pengolahan panas kering. Jadi di sini langsung ya, tanpa media air ya, atau teknik ini sering kita sebut dengan teknik dry head cooking. Apa saja sih yang termasuk pada teknik pengolahan panas kering? Ya, saya perhatikan. Yang pertama ada teknik menggoreng dengan minyak banyak. Ya, kita sebut dengan
deep frying. Ya, tentu saja kita sering melakukannya ya pada saat kita menggoreng makanan dengan minyak yang banyak. Ya, nanti coba kalian bisa menyebutkan contoh-contohnya. Berikutnya pada dry heat cooking itu ada teknik menggoreng. Ya, menggoreng dengan minyak sedikit. Ya, menggoreng tapi minyaknya sedikit, tidak, tentunya berbeda dengan yang pertama. Ya, pada deep frying itu minyaknya banyak. Ya, yang C ini menumis atau sauteing. Ya, menumis, bukan mengumis loh ya. Menumis ya. Menumis ini biasanya kalian memasak dengan minyak sedikit atau memasak bahan makanan. Sebetulnya kita sering sih melakukannya. Misalnya kita membuat tumis ya, kita sebut makanan tumis ya. Tumis kangkung misalnya. Ya, mengapa sih disebut tumis kangkung? Karena prosesnya menggunakan teknik menumis atau sauteing. Berikutnya teknik memanggang atau baking. Ya, kalian sering membuat roti di sini. Ya, menggunakan namanya oven misalnya, itu namanya memanggang ya. Kemudian teknik membakar atau grilling. Next. Nah, coba perhatikan ya, kalian amati olahan pangan serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan sebagai berikut ya. Nanti di dalam buku tugas kalian ini urut ya, dari kiri ke kanan kalian sebutkan bahan yang digunakan apa, nama makanannya ini apa dulu ya, kemudian bahannya apa ya. Ingat pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bahan makanan dari serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan, dan ini adalah hasil olahannya ya. Coba kalian sebutkan namanya apa, kemudian bahan dasar yang digunakan itu apa, lalu tekniknya ya kamu terapkan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi ya. Kira-kira ini dalam pengolahan bahan makanan ini menggunakan teknik apa ya. Begitu pula yang seterusnya ini ya. Gambar 2 kalian amati, ini bahannya apa ya, kemudian nama makanannya apa, lalu teknik pengolahannya dengan menggunakan teknik yang mana ya. Juga seterusnya. Nah, ini berbagai makanan yang tidak asing lagi, mungkin kalian pernah memakannya ya, tapi kalian belum tahu ini namanya kue apa ya, kok cetakannya menggunakan seperti ini, tekniknya bagaimana, lalu bahannya apa ya. Dengan kalian mengamati berbagai macam bahan makanan olahan ini ya, tentu saja tadi makanan olahan dari serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan ini ada di sini semuanya. Nanti ya kalian akan bisa menentukan nama makanannya, kemudian bahannya ya, tentunya bahan dasar ya. Bahan dasarnya itu apakah kacang-kacangan, apakah dari serealia, apakah dari umbi-umbian ya. Kalau dari umbi-umbian kira-kira umbinya umbi apa ya, karena kalian sudah mengenal berbagai varian umbi ya, seperti yang sebelumnya disampaikan. Contohnya ini kok warnanya ungu ya. Nah, saja kalian bisa menebaknya. Oh, berarti ini terbuat dari, ini pakai warna asli ya, pakai warna asli. Kira-kira bahannya apa ini? Kok warnanya ungu? Nah, maka kalian akan lebih paham lagi dalam mempelajari materi ini. Begitu pula berikutnya. Nah, ingat pada judul yaitu pengolahan bahan makanan
ya, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Nah, ternyata dari berbagai bahan yang saya sebutkan tadi bisa juga diolah menjadi minuman, ya. Ini tidak asing lagi, saya kira kamu mengenal dari minuman yang pertama ini, ya. Nanti kalian sebutkan bahan dasarnya apa sehubungan dengan bahan yang kita bahas tadi dari serealia. Ya, serealianya apa jenisnya? Apakah itu dari gandum, apakah itu dari sorghum, apakah itu dari beras, apakah itu dari yang lainnya, ya. Kalian nanti sebutkan. Begitu pula ini, ya. Ini warnanya hijau. Mengenal ini dari apa ya kok warnanya hijau? Oh, kamu ingat kita juga membahas hasil olahan pangan, ya, dari kacang-kacangan. Ini kacang apa ini ya warnanya hijau? Ya, tentu saja kalian dengan melihat gambar ini kalian bisa mengeksplor, ya. Oh iya, saya ingat ini namanya ini, bahkan mungkin pernah mengkonsumsi, ya. Makanya kalau kita makan jangan hanya yang asal kenyang saja, yang penting enak, ya, yang penting kita makan rasanya enak, ya. Tapi dalam hubungannya dengan materi pelajaran ini, ya, kita kalau makan sambil belajar. Oh, ini minuman kok enak ya, kira-kira bahannya apa, ya, mengolahnya bagaimana, lalu menyajikannya bagaimana, yang agar menarik sehingga orang lain akan tertarik dan akan ingin menikmatinya, ya. Ada 20 gambar yang kami tayangkan. Coba nanti kalian kerjakan pada buku tugas kalian, ya. Jadi urut tadi ya, nanti kalian bisa buka kembali materinya, ya. Ungkapkan pendapat kalian setelah mengamati gambar di atas, yaitu 1. Tentang olahan pangan serealia. Namanya, ya. Namanya apa tadi minuman yang seperti itu misalnya, ya. Nama olahan pangannya apa, ya. Kemudian bahannya, tentu saja kamu analisis ini kira-kira bahannya apa, ya, sesuai dengan yang kalian amati, ya. Tidak menutup kemungkinan antara pendapat yang satu dengan yang lain berbeda, tidak apa-apa karena ini adalah pengamatan, ya, kita belum praktek. Kemudian yang ketiga, kalian tentukan, ya, kira-kira teknik pengolahannya itu menggunakan teknik yang mana di antara yang tadi Ibu sampaikan. Oke, demikian jelas, ya. Dengan demikian saya akhiri dulu untuk pertemuan pembelajaran prakarya materi pengolahan untuk kelas 8, ya. Saya akhiri dulu. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.